Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Selamat siang. Sore. Ya kalau sekarang lagi siang. Ya kapanpun kalian menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Ardiansyah. Dan saya Muhammad Arifin Nafi. Ya, jadi di video kali ini kita mau bikin podcast. Kita jadi berbincang-bincang. Asik. Ya, kita ngelanjutin ini episode 2 lah gitu. Karena kan episode pertama kemarin kita interview mahasiswa asing Ilona. Ya, Ilona. Jadi buat yang belum nonton videonya boleh ditonton ya kan. Buat ya komen-komen kayak wah bagus banget gitu kayak boleh ya kan? boleh di channel yang sama. Iya, di channel yang sama, akan diupload di channel yang sama. Oke. Terus ya di pencet like-nya juga nggak apa-apa. Oke. Nggak dosa kok. Ya. Jangan di dislike, kasihan saya. Udah bahas apa? Jadi kali ini kan karena yang kemarin itu judulnya tentang komunikasi lintas budaya. Kali ini judulnya berbeda nih. Judulnya itu komunikasi antar budaya gitu. Jadi kami ditugaskan untuk membahas contoh dari hasil penggabungan budaya gitu. Hasil penggabungan antar budaya. Kali ini kami mengambil dari contoh makanan, ya kan? Karena kan bisa dibilang juga makanannya adalah salah satu dari hasil budaya. Oke. Dan untuk yang pertama ini yang pertama saya akan membacakan makanan yang ternyata itu saya juga ternyata baru tahu setelah baca makanan ada empat makanan itu ternyata bukan berasal dari Indonesia, teman-teman. Oke. For your info. Iya, for your information. FYI. Okay. For your information, ternyata 4 makanan itu tidak berasal dari Indonesia, tapi merupakan gabungan budaya dari negara luar. Yaitu dari Tiongkok. Oke. Nah, yang pertama itu ada bakso nih, Be. Bakso. Ya, bakso. Aduh. Bakso ternyata itu dari luar. Oh. Sedangkan yang kita tahu itu biasa bakso itu Malang. terkenal di ya benar. Dari Malang. Bakso itu tauku Malang dulu dari Malang. Apalagi kalau kita di Indonesia taunya kita bakso itu dari Malang aja pokoknya, ya kan? Bakso bakwan Malang. Bakso bakwan Malang pokoknya gitu udah. Nah, ternyata bakso ini tuh berasal dari Tiongkok, Wi. Oh. Berasal dari Tiongkok ya. Karena kalau ternyata bakso itu kan ada kata bak. Nah, ya. Mohon maaf, ternyata bak itu memiliki arti babi. Ya. Babi. Bak itu arti babi. Ya. Itu emang babi. Iya. Bukan mau ngatain ya, sorry teman-teman. Ya, bukan mau ngatain, tapi memang ternyata itu artinya gitu. Bak itu ternyata. Jadi dulu nih ya, ini aku bacain sedikit asal usul bakso. Dulu itu pada sekitar abad ke-5 ada seorang perempuan, seorang anak gitu, remaja ingin membuatkan makanan untuk ibunya yang sedang sakit. Oke. Nah, jadi dia itu buat daging itu direbus. Direbus, tapi itu menggunakan daging babi. Oh. Ya. Nah, terus itu menggunakan kuah yang dihangatkan. Jadi garis besarnya nih masih sama ya, cuman beda dagingnya doang. Oke. Nah, tapi ketika itu dibawalah adalah orang dari Tiongkok sana yang bernama Mengbo sampai di Indonesia. Nah, dia ini memperkenalkan makanan bakso ini ke warga di Nusantara. Ya, di Indonesia. Terus karena di Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya, teman-teman ya. Dan tapi bukan berarti nggak ada bakso yang menggunakan daging itu, bukan berarti tidak ada. Tetap ada, tapi mungkin sedikit yang jual ya kan, karena kan karena yang mengonsumsi kan sedikit. Untuk di Indonesia yang mengonsumsi daging tersebut itu sedikit karena dan juga mayoritas itu kan Muslim di Indonesia ya. Jadi sampainya di Indonesia melihatlah di Indonesia ini kan mayoritasnya Muslim gitu. Jadi digantilah daging tersebut menggunakan daging sapi. Dan juga ikan. Ya, banyak kan hasil modifikasinya kayak ikan, ayam. Ya, itu menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia gitu. Iya. Oke. Lanjut. Terus ini yang kedua menggunakan kata bak juga. Bak lagi. Masih berasal dari tempat yang sama juga, ada di Tiongkok dan itu ada di Yogyakarta. Jogja nih. Ada di Jogja.
Itu Oke, apa? Apa? bakpia. 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 Sedangkan kalau Bakpia. ya, ini teman-teman jujur ya, karena aku tuh berasal dari perantauan kan. Nah, aku tuh nyampe di Jogja itu kepo dengan yang namanya bakpia karena dulu nggak dulu banget sih, waktu P2K kami itu disuruh sama apa sih? Tugas ya? Iya, Iya, tugas. tugas. Sama Tugas dari panitia P2K kayak panitia ospeknya gitu, ospek kampus. Itu kami disuruh bawa bakpia. Nah, di situ jujur aku tuh bingung. Bakpia ini ya apa gitu Tapi kan. belum pernah sama Belum sekali pernah. nyoba. Belum pernah. Oh. Habis itu aku searching di Google bakpia itu apa gitu, gimana terus Iya, ya iya. apa gitu, bakpia ini apa gitu, belum pernah nyoba sama sekali gitu kan. Akhirnya kayak karena disuruh bahwa berinisiatif lah membeli. Di kemarin itu setelah aku tanya-tanya sama temanku yang warga asli sini, itu katanya belinya di deket Tugu. Bakpia patok. Nah ya. Nah, sejarahnya gimana? Nah itu ternyata itu kan dari Tiongkok tuh, ya kan. Nah sejarahnya dulu itu ada disebut, kalau untuk di Tiongkok itu disebutnya Touluk Pia, yang berarti kue pia kacang hijau. Itu kalau dalam bahasa Tiongkoknya. Oh. Nah dulu itu tuh sebenarnya sama kayak bakpia yang kita tahu, itu terbuat dari tepung, tapi isinya karena kalau sekarang ini kan udah ada modifikasinya tuh. Ada yang rasa coklat, Ya, kan, kacang hijau. ya, kacang hijau dan segala Ya. macamnya. Kalau di sana itu ya sesuai yang tadi udah kita sebutin, arti bak ini Isi babi. isi juga. Jadi dari tepung berisi daging tersebut. Nah itu dibawa ke Indonesia oleh Kwik Sun Kwok, yang konon merupakan pemilik bakpia patok tadi. Gimana Jadi nyebutnya? patok. Itu. Ya, benar. Ya, bakpia patok 75. Nah, dia ini yang punya itu. Dia itu datang di Indonesia, muncul dan menyebarkan bakpia ini pada tahun sekitar 1948. Oh. Nah, ya. Berarti datangnya baru-baru ini dong, 1948. Iya, maksudnya nggak yang kayak udah lama banget gitu, iya. belum lah. Ya itu 148 ini berarti sekitar 3 tahun setelah merdeka lah. Iya. Ya, nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Karena benar, kita merdeka pada tahun 1945 dan bakpia ini tersebar datang pada tahun sekitar 1948. Iya. Nah, di ini aku baca juga di Kampung Patok di Yogyakarta dikenal sebagai sentral industri bakpia. Kampung Patok. Iya. Sesuai namanya berarti. Iya, Bakpia patok. sebab bakpia pertama kali dibuat di kampung ini. Selain itu, terdapat pula banyak pembuat bakpia di Kampung Patok, baik dari skala besar hingga industri rumahan. Oke. Jadi mungkin dibuat di sana, di tempat industri terbesar itu mungkin di Kampung Patok itu. Lalu disebarluaskan di seluruh reseller lah gitu ya, penjual-penjual. Oleh-oleh lah. Ya, tempat Tapi emang oleh-oleh yang ada di emang Yogyakarta. bakpia nih identik banget sih sama Jogja, serius. Iya. Aku juga baru tahu kalau emang dari Tiongkok, walaupun Iya. sama-sama orang Jawa ya, Iya. tapi Jawa Timur kan. Tapi Jogja nih terkenalnya emang bakpia itu. Bakpia itu sama kayak yang bakso tadi. Terkenal iya. dari Malang, Sama, ya kan? iya. Ternyata tapi dari Tiongkok juga. Iya. Oke, Kayak lanjut. Yang ketiga nih, ada yang ketiga. Sama juga, tapi namanya nggak pakai bak. Apa? Namanya ini onde-onde. Nggak pakai bak. Oke. Nah, tapi itu dari Cina, dari Sama Tiongkok. juga, onde-onde Sama juga dari Cina juga. Nah, jadi onde-onde itu masuk ke Indonesia pada sekitar 1300 sampai 1500 Masehi, dibawa oleh Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming katanya. Berarti itu udah lama banget. ya. Daripada yang Iya. bakpia tadi. Terus ini merupakan salah satu makanan wajib yang dimakan pada saat perayaan Cap Gomeh, yaitu pada hari ke-15 setelah perayaan Tahun Baru Cina gitu. Oke. Jadi pada saat itu ini onde-onde itu dibuat dan disajikan untuk para tukang kayu dan tukang batu yang saat itu tengah membangun istana kekaisaran. Nah, masyarakat Cina menyebut onde-onde ini adalah Jiandui. Jiandui. Masuk ke Indonesia, onde-onde ini kan berisi gula merah. Oke, ya. Ya kan? Seperti yang kita tahu juga, ya onde-onde itu ya isi gula merah gitu. Ya, Tapi gula kayak merah. aku pernah lihat tuh onde-onde itu coklat, bukan coklat, kacang hijau. Iya, kacang hijau. coklat juga. Oh, Ya, banyak tapi sih. udah dimodifikasi. Ya, udah modifikasinya banyak sih sekarang. Waktu itu tuh awalnya itu isinya pakai gula merah. Gula merah. Mungkin
tidak menghilangkan juga, tidak menghilangkan budaya aslinya. Ya mungkin masih ada lah yang jual onde-onde pakai isinya berisi gula merah. Tapi dimodif. Iya, dimodif. Nyampe sini berisi kacang hijau. Oke. Ya karena kan di Indonesia ini apa ya rempah-rempah itu kan banyak kan. Ya jadi kayak tropis. Ya banyak lah. Kacang-kacangan gitu. banyak. Ya kacang-kacangan banyak. Kayak tadi bakpia ada yang isi kacang hijau. Iya. Onde-onde juga kacang hijau lagi. Ya. Iya. Ini yang terakhir nih. Lanjutkan. Yang terakhir. Jadi gini, arkeologi belum lama ini menyingkap fakta dari bawah tanah akan temuan bakmi tertua di Cina. Umur bakmi ini diprediksi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Buset. 4.000 tahun lalu. Tahun yang lalu udah Kita sekarang tahun berapa? Udah bikin mie. Ini sekarang tahun berapa? 2023. Nggak tahu entah tahun kapan itu. Nggak lama banget pokoknya. Jadi seperti katanya itu bak itu ya berisi ya, daging lagi. yang tadi lagi. Ya, babi. Ya, berisi daging lagi tadi itu. Tapi tetap itu mie, ya mie cuma disuguhkan di atasnya itu menggunakan topping daging tersebut. Oke. Nah, ada sayuran juga, ada cabai juga. Nah, nyampe di Indonesia karena ya tadi sama kayak yang di bakso tadi, itu kan mayoritas kan muslim tuh, ya kan, di Indonesia kan mayoritas muslim, tapi bukan berarti sekali lagi nggak ada bukan bakmi. berarti menghilangkan. Iya, bukan berarti menghilangkan juga. Tetap ada orang yang jual bakmi pakai daging tersebut, tapi di Indonesia karena mayoritas muslim dan pengkonsumsi daging tersebut nggak sebanyak itu di Indonesia kan, diubahlah yaitu mencampurkan budayanya itu dengan cara mengubah bakmi menggunakan daging babi tersebut menjadi daging sapi. Ada yang ayam juga udah ada. Ayam. Ya, dimodifikasi ayam gitu. Tapi kalau bakmi itu dari mana terkenal? Tahu nggak? bakmi Jawa. Nah, Jawanya nggak tahu di mana. Iya. Tapi Jawa. Iya. Semua makanan dari Jawa memang ya. Tapi kalau bakmi nih di Surabaya itu emang banyak yang masih menggunakan daging babi. Banyak. Oh, di Surabaya masih banyak. Ya, masih banyak. Kayak tempat-tempat ya yang bakminya pakai daging babi itu masih banyak. Oh, tapi ya mungkin karena ini bukan yang rasis ya. Iya. Tapi di Surabaya itu kan masih banyak teman-teman kita yang etnis Tionghoa gitu. Jadi mereka mengkonsumsi daging babi. Ya, jadi wajar aja banyak gitu kan gitu. Udah ya, itu aja sih 4 makanan itu yang ternyata baru tahu juga ternyata itu berasal dari luar Indonesia gitu. Sedangkan kayak ya contohnya tadi bakso. Iya, itu bukan aneh ya. Bukan kayak aneh. pengetahuan baru banget. Iya, pengetahuan baru. Bakso tuh fun fact. Iya, bakso kan identik banget sama Malang. Iya, sama Malang banget. Iya. Karena kayak jangankan di Malang deh, dimanapun kalau kalian lihat bakso, mau dimanapun, bakso Malang pasti. Saking terkenalnya bakso itu dari Malang gitu. Kayak aku ini kan dari Batam kan merantau ke sini. Itu di sana ya banyaknya bakso Malang gitu. Iya. Bakso Malang, entah yang jual pun orang Malang atau bukan. Tapi judulnya bakso Malang. Namanya tetap bakso Malang. Ya itu. Ya tadi kayak bakpia juga itu. Tapi yang paling ini tuh bakso sama bakpia sih, karena kan karena bakpia ini kan terkenal banget Yogyakarta itu. Onde-onde juga sih. Ya, onde-onde juga sih. Onde-onde setauku dari Makassar emang. Setauku ternyata kan ternyata campuran gitu ya. Yang kita ya ada bakmi umum lah. Sebenarnya bakmi itu di mana aja banyak sih sebenarnya bakmi itu. Cuma ya orang taunya kan bakmi itu ya di Indonesia, ya asli Indonesia aja bakmi, gitu. Apalagi namanya bakmi Jawa. Iya, namanya udah bakmi Jawa. Nah, pasti orang mikir, oh ya udah berarti berasal dari Jawa gitu. Padahal ya bukan, itu kan campuran budaya lah gitu ya. Penggabungan budaya gitu, penggabungan antar budaya. Iya. Kayak ya itu aja sih ternyata cukup ada informatif. Cukup informatif dan banyak fun fact yang kita ketahui juga yang baru kita ketahui. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat berguna untuk teman-teman semua yang menonton. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.